satu contoh hasil pengambilan sampel tanah untuk diuji mengenai pH tanahnya. Cara pengambilannya kami melaksanakan 5 titik dari pinggir, dan di tengahnya. Tujuan pengambilan ini dimaksudkan untuk melihat perbedaan antara lahan sawah yang sudah diolah dengan lahan sawah yang belum diolah. Karena apa? Karena lahan sawah yang sudah diolah itu tekstur dan struktur tanahnya pasti sudah berubah. Beda dengan tanah yang masih belum diolah. Harapan kami, apakah ada perbedaan kandungan pH antara tanah yang sudah diolah dengan yang belum diolah. Nah, kelima titik ini dianggap mewakili dalam satu luasan untuk yang dijadikan sampel. Mungkin itu sementara. Setelah kita ke lapangan dan mengambil sampel tanah yang tadi sudah kita praktekkan di lapangan, selanjutnya kita akan memulai ke tahapan menentukan pH tanah yang akan kita uji dari sampel tanah yang tadi. Alat bahan yang digunakan ini sangat sederhana, mungkin bagi para petani di lapangan alat dan bahan ini ada sehingga para petani bisa dengan mudah menentukan pH tanah tanpa harus menggunakan alat seperti ini. Kita praktekkan dan kita buktikan kebenaran dari teori dan teknik sederhana ini dalam menentukan pH tanah. Alat dan bahan yang kita gunakan yang paling utama adalah kunyit, ya kan? Ini pasti banyak di lingkungan para petani. Yang kedua sabun, ya kan? Sabun. Yang ketiganya adalah cuka. Kenapa pakai sabun dan cuka? Diharapkan bahwa larutan sabun ini dianggap mewakili larutan basah dan yang cuka dianggap mewakili larutan asam. Di sini ada sendok untuk mengukur, ada pisau untuk memisahkan nanti masuk larutan-larutan yang akan jadi sampel. Dan ini alat ukur pH tanah yang membuktikan apakah benar kedua larutan ini sifatnya asam dan basah. Mari kita mulai. Yang terakhir kelewat, ini adalah air sebagai pencampur ataupun yang digunakan untuk menguji pH ini, baik larutan basah, asam, dan tanah. Air yang kita gunakan adalah air irigasi karena seperti yang kita ketahui bahwa air itu yang lebih cocok di lingkungan lahan pertanian yang sering kita olah. Mari kita buktikan apa yang telah dipraktekkan oleh kami. Air yang sudah disediakan kita ambil separuh-separuh. Ini untuk sampel tanah. Ini untuk larutan basah. Ini untuk larutan asam. Nah, dari sini kita akan campurkan masing-masing bahan tadi. Ini untuk menentukan larutan basah, kita ambil 1 sendok kurang lebih 10 gram sabun, kita masukkan. Kita masukkan larutan asam, dosisnya adalah 10 sendok untuk larutan yang sudah disiapkan. Nanti
Nanti semua bahan ini diaduk rata, didiamkan selama 30 menit, baru kita uji kebenarannya. Apakah benar larutan cuka itu termasuk masam? Apakah benar larutan deterjen sabun itu termasuk basah? Kita uji dengan alat. Nah, seandainya benar, berarti di lapangan Bapak tidak bisa menggunakan alat ini, tapi tinggal menggunakan larutan yang sudah kita praktekkan tadi. Kita uji kebenarannya. Ini untuk larutan deterjen, apakah benar basah? Nah, ini kan pH-nya bisa nyampe 8, berarti kan benar pokok pH basah itu di urutan basah. Sekarang untuk larutan cuka, apakah benar asam? Kita uji dengan alat. Nah, ini kan di bawah 3,5, berarti benar. Ini larutan asam, sehingga dengan ini kita bisa membedakan tanah nanti yang akan kita uji dengan kunyit ini, apakah masuk ke asam, apakah masuk ke basah. Nah, sekarang tinggal menguji tanah yang sudah kita ambil tadi di lapangan. Ini kita ambil jumlahnya 1 sendok, kurang lebih 10 gram. Kita masukkan ke air yang sudah disediakan. Nah, ini kita aduk sampai rata sama dengan larutan asam dan deterjen. Nah, ini tanah ini yang akan kita tentukan sebenarnya pH-nya itu masam atau basah, kan, sehingga kita nanti di lapangan bisa menentukan kalau misalnya masam apa yang harus kita lakukan, kalau misalnya tanah itu basah apa yang harus kita lakukan, sehingga tanah tersebut benar-benar derajat kemasamannya netral. Ini kunyit ini yang akan kita jadikan alat ukur untuk menentukan apakah tanah kita masam atau basah. Gampang, kunyit ini banyak di daerah Bapak Ibu semuanya, para petani tinggal mengambil. Nah, ininya dikupas kulitnya, kan, ini diambil. Satu, dua, bang, kita ambil lagi, ini sudah disiapkan. Tinggal tulis lagi. Ini tiga. Jadi alat ini diiris. Nah, setelah itu kunyit ini masukkan ke larutan deterjen, masukkan ke tanah yang dijadikan sampel untuk pengukuran pH, dan masukkan ke larutan asam atau cuka. Nah, ini didiamkan selama 30 menit. Ini setelah 30 menit sampel ini kita uji. Tadi kunyit sudah dimasukkan ke larutan asam, dimasukkan ke sampel tanah yang kita uji, dan ke larutan deterjen yang mewakili larutan basah. Setelah 30 menit kita ambil masing-masing dari mulai irisan kunyit dari sampel yang kita uji, sampel tanah. Kita taruh di sini. Nah, kita ambil yang kunyit dari larutan asam. Kita taruh di sini. Nah, kita ambil irisan kunyit dari dari warna ini kita bisa melihat secara nyata bahwa
sampel yang kita uji, sampel tanah, ternyata warna, ya kan, warna yang dimunculkan pada irisan kunyit itu sama dengan warna yang dimunculkan dari larutan asam. Sementara yang larutan deterjen, yaitu larutan basah, itu berbeda jauh. Sehingga sementara dapat disimpulkan bahwa sampel tanah yang kita uji lebih cenderung masuk kategori pH asam. Nah kan, nah dengan ini di lapangan secara sederhana sudah kita bisa menentukan bahwa tanah yang kita gunakan atau yang dibudidayakan oleh kita, tanah tersebut masuk ke kategori asam. Dari kategori ini, di sini kan ada warna pH tanah dari mulai 0 sampai 14. Ini warnanya. Nah, sebenarnya itu kan warna ini mendekati warna mana? Nah, karena tadi udah ditimpulkan bahwa tanah ini kan masam, berarti kita fokus dari 7 ke 0 atau dari 0 ke 7. Warna mana yang mendekati? Ini kan yang mendekatinya warna nah, ini kan antara 2 lah. 2, 1, 2. Berarti tanah yang kita uji itu pH-nya lebih mendekati antara 1 dan 2. Ambil kesimpulan lebih cenderungnya di 2. Maka dengan kita mengetahui skala pH tanah yang kita uji adalah pH-nya 2, nanti kita dapat menentukan seandainya kita mau menetralkan tanah ke pH 6 atau ke pH 7, berapa ranknya, ya kan? Berapa perbedaannya, berapa kenaikannya, sehingga nanti dapat direkomendasikan berapa jumlah kalsit atau dolomit yang mau kita aplikasikan di lapangan. Dan perhitungan itu nanti pada segmen berikutnya akan kita tentukan berapa sih sebenarnya dari skala 2 ini kapur ataupun dolomit kalsit yang akan kita aplikasikan ke lapangan melalui perhitungan-perhitungan yang nanti akan kita sampaikan.